Bagian 8. Mengalah. Ujian sekolah telah berakhir. Sekarang aku harus fokus untuk memikirkan masa depanku. Memikirkan cara meyakinkan ibu untuk melanjutkan pendidikan. Bagaimanapun itu, adalah impian terbesarku. Aku berharap dengan memperoleh gelar sarjana, membuka peluang lebih besar merubah kehidupan kami. Menunggu pengumuman kelulusan kuisi dengan terus mengajar mengaji anak-anak di TPA milik Pak Haji Amir. Bahkan sebelum berangkat mengajar mengaji, kusempatkan diri untuk memanggil anak-anak sekolah dasar sekitar rumahku untuk belajar matematika dan pelajaran lain yang mungkin belum dipahami. Alhamdulillah, meskipun tak memperoleh penghasilan dari sana, tapi setidaknya berkumpulnya anak-anak itu menambah pembeli untuk jualan kue ibuku. Selain kepada anak-anak yang belajar di rumah, aku juga membawa jualan ibu ke tempat aku mengajar anak TPA. Hasilnya lumayan. Tiap minggu, orang tua Ali Akbar juga menyelipkan uang saku untukku. Walau tak seberapa, tapi itu sangat berarti. Benarlah hadis yang mengatakan bahwa kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Selain itu, bukankah mengamalkan ilmu yang kita miliki meski secuil akan jadi jalan amal jariah? Ali Akbar mulai sibuk mempersiapkan diri untuk kuliah di kota. Ia lulus jalur undangan di Fakultas Sastra Arab sesuai yang diinginkannya. Membayangkannya saja aku berada di posisinya, tentulah sangat bahagia. Apalagi seandainya aku benar-benar bisa kuliah seperti dirinya. Apa mau dikata, walau terkadang merasa hidup tidak adil bagiku, tapi aku berusaha menerima dan menjalani takdirku dengan penuh kesyukuran. Nak Asmi, kok melamun terus sejak tadi? Ada apa, Nak? Sebuah tangan menyentuh pundakku lembut. Aku tersentak. Rupanya Pak Haji. Begitulah aku biasa memanggilnya. Ia tersenyum melihatku melamun sambil memegang terbalik buku Iqra di pangkuanku. Enggak kok Pak Haji. Aku gelagapan memperbaiki letak Iqra yang terbalik itu. Bocah ompong di depanku tertawa melihat tingkahku. Kalau kurang enak badan, istirahat saja, Nak. Biar bapak yang lanjutkan. Tukas pria tua yang selalu memakai peci putih dengan surban yang disampirkan di bahunya itu. Aku baik-baik saja, Pak, yakin. Aku mengangkat telunjuk dan jari tengahku sambil tersenyum ke arahnya. Ia kemudian menepuk-nepuk pundakku, kemudian melanjutkan mengajari anak-anak mengaji. Kesibukanku mengajar dan membantu ibu jualan mengalihkan sedikit ingatanku tentang Agung, pemuda masa lalu yang sekarang tengah bertugas di perbatasan. Diam-diam kulangitkan doa untuknya, agar diberi kesehatan dan keselamatan dalam menjaga NKRI tercinta. Apa mungkin diam-diam juga hatiku masih menyimpan harap padanya? Meski tak begitu yakin akan janji yang kuucapkan karena terpaksa hari itu, tapi hati ini tak mampu mengelak bahwa dia selalu hadir memenuhi hati dan pikiranku. Kadang namanya kuucap berkali-kali. Pada doa sepertiga malamku, berbarengan dengan doa dan harapanku bisa kuliah. Harapanku pupus untuk bisa mendaftar di universitas negeri. Waktu pendaftaran telah habis lewat jalur apapun. Satu-satunya harapanku sekarang adalah mendaftar di universitas swasta. Kendala lain kuhadapi adalah kakak laki-lakiku tengah menggarap skripsinya. Ia pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pikiranku berkecamuk. Haruskah aku menyerah? Kalah dengan keadaan? Bukankah Allah menurunkan akal dan pikiran kepada kita untuk keluar dari masalah? Ataukah keinginan dan impian ini terlalu tinggi untukku? Salahkah keyakinan yang kupegang selama ini bahwa tak ada yang tak mungkin jika Allah berkehendak? Aku jadi ragu. Apakah kehendak yang kupunya
tidak selaras dengan kehendaknya. Aku semakin pusing. Pikiranku kalut dan kacau. Tiap malam aku berdoa, meminta petunjuk dan dibukakan jalan. Namun yang terjadi adalah aku merasa jalan itu semakin buntu. Apakah ini salah satu petunjuk Allah agar aku tak memaksakan keadaan? Agar aku bersabar dulu, menunggu kakakku selesai. Tak ada salahnya bila aku menganggur setahun. Toh aku bisa fokus mengajar TPA dan membimbing anak-anak belajar di rumah untuk sementara waktu. Aku menerima ijazah dengan hasil yang memuaskan. Usahaku ternyata tidak sia-sia. Mungkin juga berkah dari doa anak-anak yang sengaja kuminta pada mereka tiap selesai mengaji. Bukankah kita tak pernah tahu dari mulut mana doa akan dikabulkan? Aku yakin semakin banyak yang mendoakan, semakin baik kan? Ibu tak memberi kejelasan apa-apa terkait keinginanku. Perempuan bertubuh kurus itu hanya terdiam dengan mata berkaca saat kuutarakan niatku untuk kuliah. Hingga akhirnya aku merasa tak tega jika harus terus menanyainya. Takut menyakiti hatinya. Walau dengan berat hati kuputuskan untuk mengurunkan niatku, biarlah tahun ini ku maksimalkan doa dan usahaku, agar tahun depan ada jalan bagiku. Hari-hari ku lalui dengan kesibukan membantu ibu membuat kue, membimbing anak-anak belajar dan mengajar TPA. Kebaikan Pak Haji Amir kepada keluargaku yang kadang membantu keuangan kami, membuatku merasa berhutang budi pada mereka. Seperti baru-baru ini, mereka membantu pelunasan pembayaran kakakku menjelang wisuda. Saat ibu kebingungan mencari dana, di detik-detik terakhir mereka menawarkan bantuan. Bagiku, meski itu berupa pinjaman karena ibu menolak diberi cuma-cuma, tapi bagi kami, itu adalah bantuan yang luar biasa. Di saat tetangga bahkan keluarga mencibir kami karena dianggap tidak pantas untuk menyekolahkan anak, mereka malah selalu memberikan dukungannya pada keluarga kami. Sedikit demi sedikit, aku menabung uang saku yang diberi oleh Pak Haji Amir, berharap bisa jadi tambahan pendaftaran kuliah tahun depan. Aku dan ibu lebih banyak berpuasa untuk menghemat. Adikku yang laki-laki sudah masuk STM, jadi kebutuhan pasti bertambah. Adikku itu juga berusaha membantu. Dia ikut bantu-bantu di bengkel milik paman setelah pulang sekolah. Letak bengkel itu tidak terlalu jauh dari rumah ibu. Kebetulan adikku melanjutkan pendidikan di STM jurusan otomotif. Jadi paman mengizinkannya untuk bekerja di bengkelnya. Tak terasa 6 bulan berlalu, aku melakukan aktivitas seperti biasa. Malam hari membantu ibu membuat kue. Sebelum berangkat ke TPA, aku membimbing anak-anak belajar, kemudian berangkat dengan perjalan kaki ke rumah Pak Haji Amir. Seperti biasa, jam 2 siang aku berangkat. Dengan menggunakan payung pemberian Pak Haji, kususuri jalan kampung yang berbatu. Jalan kampung kami memang masih sangat buruk. Tak ada aspal ataupun beton seperti di kota-kota. Kendaraan pun masih sangat jarang berlalu lalang. Hanya sesekali motor warga yang melintas, atau angkot yang membawa ibu-ibu pulang dari pasar. Aku menjinjing kue buatan ibu untuk kujual di TPA. Berusaha untuk mengesampingkan semua rasa malu dan gengsi dari tatapan sinis tetangga. Yang penting aku tidak menyusahkan mereka dan tak makan dari belas kasihan mereka. Aku tidak peduli. Baru saja aku sampai ke rumah Pak Haji Amir, Andika, anak dari tetangga rumahku, datang menyusul dengan nafas terengah-engah. Keringatnya bercucuran. Dia tampak sangat bingung. "Kak, rumah kakak kebakaran," teriaknya setelah ketepuk punggungnya karena gagap tak bisa bicara. Aku terhenyak, seperti disambar petir rasanya mendengar berita itu. Pak Haji Amir yang berdiri tidak jauh dariku langsung mendekat dan menahan tubuhku yang hampir luruh ke tanah.
bersambung.